Bani Israel. Firaun gelisah. Lalu Firaun memanggil tukang sihirnya, meminta tukang sihirnya menyatakan pendapatnya apa ya yang akan terjadi di tahun berikutnya. Nah, akhirnya Firaun menyuruh tentaranya untuk membunuh semua laki-laki, semua anak laki-laki yang baru lahir. Kata Firaun, hai tentaraku, siapapun orang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki langsung dikubur. Kata Firaun. Nah, ibunya Nabi Musa namanya Yukabad. Dia panik, bingung. Katanya ibunya Nabi Musa, ya Allah, aku bingung, anakku kasihan kalau dibunuh, harus dikubur hidup-hidup. Akhirnya ibunya Nabi Musa, Yukabad, dia dikasih ilham, dikasih ingatan, dikasih ide. Kata Allah, Nabi Musa dihanyutkan aja, dimasukkan ke dalam peti. Lalu Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Nah, di sungai Nil. Nah, lihat. Nah, air sungai ini berjalan sangat lamban, sangat pelan-pelan. Akhirnya bayi Nabi Musa masuk ke daerah istananya Firaun. Nah, ditemukan oleh istrinya Firaun. Kata Nabi Firaun, ada bayi ganteng, aku rawat aja. Tapi Firaun marah, bunuh bayi itu. Tapi istrinya Firaun sangat sayang sama bayinya. Akhirnya bayinya Musa dirawat oleh istrinya Firaun sampai menjadi besar. Nah, ketika Nabi Musa sudah besar, ada kaum Gipti, namanya kaum Nabi Firaun, kaum Raja Firaun, namanya kaum Gipti, sedang bertengkar, sedang berantem sama kaumnya Bani Israel. Nah, sama Nabi Musa dipisahkan. Nabi Musa cuma mendorong anak kaum Gipti. Sampai anak mudanya itu meninggal. Ya, cuma didorong aja sama Nabi Musa, lalu meninggal. Nah, yang kaum Bani Israel itu, anak kaum Israel itu selamat. Nah, tiba-tiba, tentara kaum Gipti membuat pengumuman. Katanya, siapapun yang membunuh kaumku akan aku bunuh hari ini. Nah, temannya Nabi Musa namanya Rizki memberitahu kepada Musa, hai Musa, yang kemarin yang membunuh kaumnya Gipti akan dibunuh hari ini, akan disidang. Nah, Nabi Musa disuruh keluar dari kampung Gipti. Nah, Nabi Musa akhirnya pergi ke mana ya? Nabi Musa pergi ke Mesir, pergi ke negeri Mesir. Nah, duduk lagi. Ketika Nabi Musa pergi ke Mesir, Nabi Musa ketemu sama anaknya Nabi Syuaib. Ketemu sama anaknya Nabi Syuaib dan menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Nah, setelah menikah dengan Nabi Syuaib, apa coba yang terjadi? Nabi Musa berkata, hai istriku, aku ingin pergi ke mana ya?
menjadi dua. Nah, Nabi Musa dan pasukannya melewati lautan itu. Nah, sampai selamat sampai ujung lautan. Tapi ketika tentaranya Firaun, Allah membukakan lagi. Lautannya dilepas lagi. Nah, air lautnya bersama gelombangnya menyatu lagi. Akhirnya kaum tentaranya Firaun tenggelam di dasar laut. Tuh. Sampai sekarang tentara Firaun dan